Selamat datang di channel Labirin Jiwa. Cerita ini berasal dari kisah nyata seseorang yang pernah membagikannya pada kami. Demi menjaga privasi dan nama baiknya, maka kami menyamarkan nama tokoh serta tempat kejadian. Namanya Kinasi. Ia menyebut tempat tinggalnya sebagai Dusun Kaliwungu, sebuah dusun kecil yang tenang di pinggiran kota. Orang-orang menyebut dusun itu asri, tapi siapa sangka, di balik rindangnya pepohonan tua dan sunyinya malam, Kinasi mengalami sesuatu yang sulit dicerna oleh akal sehat. Semuanya bermula dari rasa lelah, bukan hanya lelah fisik, tetapi juga lelah batin. Menjadi istri, ibu rumah tangga, sekaligus pegawai kantoran, semuanya ia jalani sendiri tanpa dukungan dari suaminya. Kinasi merasa terjebak dalam kehidupan yang hampa, seperti sandiwara tanpa akhir. Pernikahannya dengan Ardi, suami yang telah lama bersamanya, tak lagi menghadirkan kehangatan. Semua terasa seperti rutinitas kosong. Ia memberi begitu banyak, tapi tak pernah menerima balasan yang setimpal. Di mata orang lain, rumah tangga mereka tampak harmonis. Ardi bekerja sebagai ASN, namun penghasilannya habis untuk melunasi hutang. Sementara Kinasi, yang bekerja di sebuah kantor BUMN, memikul beban rumah tangga seorang diri, membersihkan, merawat, menata rumah tanpa pernah mendapat bantuan atau sekadar ditanya, "Bagaimana perasaanmu hari ini?" Hubungan mereka dingin, jarang diisi obrolan hangat. Ardi lebih banyak diam, menutup diri, dan perlahan menjauh secara emosional. Yang paling menyiksa Kinasi adalah hubungan intim mereka. Setiap kali bersatu, tubuh dan jiwanya seolah tak berada di tempat yang sama. Tak ada kepuasan, tak ada kebersamaan. Yang tersisa hanya hampa dan rasa haus secara jasmani maupun jiwa. Malam itu, saat ia tertidur lelap, segalanya berubah. Malam itu, sunyi di kamar. Sambil berbaring setelah hari yang melelahkan, Kinasi tertidur dan mimpi itu datang. Dalam mimpinya, ia sedang memasak. Keadaannya persis seperti sebelum tidur. Mengenakan rok kerja hitam dan kaos oblong pink. Ia berdiri di dekat wastafel, mencuci sayur. Namun pandangannya tertuju pada pintu dekat wastafel. Di luar, berdiri sosok pria tinggi besar, bertubuh tegap, berbalut kain batik di pinggang, dan dada bidang yang terbuka. Anehnya, Kinasi tidak merasa takut. Hatinya justru tenang. Laki-laki itu perlahan melangkah, mendekat. Saat sudah berdiri di hadapannya, Kinasi bertanya pelan, "Siapa kamu?" "Namaku tidak penting, tapi aku datang karena kamu memanggilku," jawabnya. "Aku? Kapan aku?" gumam Kinasi pelan, kebingungan. "Hatimu yang memanggil. Jiwamu yang sepi telah membuka pintu. Kamu mungkin tidak sadar, tapi aku mendengarnya sejak lama." Laki-laki itu masuk dan mulai membantunya memasak. Ia meracik bumbu, mengaduk masakan, menggantikan Kinasi sepenuhnya. Seolah ia tahu betul keseharian Kinasi, dan Kinasi membiarkannya. Malam itu, tanpa banyak percakapan, ada kehadiran, ada perhatian. Tatapan pria itu, sorot matanya, membuat Kinasi merasa dilihat, dihargai, sesuatu yang telah lama hilang. Sejak malam itu, sosok itu selalu hadir saat Kinasi lelah atau menangis sendirian. Tatapannya tajam, dalam, dan teduh, membagi ketenangan. "Aku tidak bisa melupakannya," gumam Kinasi. Wajah Kinasi mulai berubah. Ada semburat cerah. Meski lelah masih tampak, ia terlihat bahagia. Beberapa malam kemudian, mereka bertemu lagi. Kini tak hanya memasak. Pria itu menggenggam tangan Kinasi, membisikkan janji cinta yang tak terpisahkan. Laki-laki itu berkata, "Jika kamu bersedia, tinggalkan saja semua ini. Dunia ini terlalu kejam padamu. Aku di sini untukmu, Kinasi.
apa yang kau cari? Aku bisa memberikannya. Tanpa menjawab, tubuh Kinasih menurut. Bibirnya mencari bibir pria itu. Dalam pelukan itu, Kinasih merasa hidup. Malam itu, mereka bersatu dalam mimpi. Kinasih terbangun dengan debar aneh. Ia tahu itu hanya mimpi, tapi terasa terlalu nyata. Dan yang paling mengejutkan, ia merindukannya. Malam demi malam, pria itu hadir kembali dengan senyum misterius dan tatapan penuh kekuatan. Kinasih mulai menanti malam, karena hanya di sana ia merasa dicintai. Namun, semakin lama, Kinasih merasa dirinya terbagi. Siang ia menjadi istri dari pria yang nyaris tak menyentuh jiwanya. Malam, ia menjadi perempuan yang dicintai sosok asing dari dunia lain. Suatu malam, ia menatap Ardi yang tertidur di sampingnya. Hatinya gamang, bersalah. Ardi mungkin bukan sosok sempurna, tapi ia suaminya. Lalu, siapa lelaki dalam mimpinya itu? Apakah ia hanya bagian dari mimpi? Ataukah batas antara nyata dan tak nyata mulai kabur? Kinasih tahu, semakin larut ia dalam bayangan itu, semakin jauh dari kenyataan. Tapi pertanyaan terbesarnya adalah, masihkah ia ingin kembali ke kenyataan yang hampa? Sementara itu, Ardi mulai menyadari sesuatu. Kinasih terlihat berbeda, seperti tenggelam dalam kesedihan, dan mulai menjauh darinya. Sampai suatu malam, Ardi bermimpi. Ia melihat sosok pria tinggi besar berdiri di kamar mereka. Laki-laki itu mendekati ranjang dan berkata, "Dia milikku sekarang. Kau terlalu lama membiarkannya terluka. Sekarang giliranku membahagiakannya. Jangan ganggu, atau kau akan menyesal." Keesokan harinya, Ardi mengajak Kinasih ke rumah Pak Dharma, seseorang yang paham hal gaib di dusun sebelah. Dari Pak Dharma, mereka tahu sosok dalam mimpi itu memang ada, tapi bukan manusia dan bukan pula jin biasa. Pak Dharma menyebutnya iblis. Dia datang karena kesedihan Kinasih, karena lamunannya dalam kelelahan. Kinasih kaget, sementara Ardi diserang rasa penyesalan. Ia sadar, semua ini bukan sepenuhnya salah Kinasih, tapi juga dirinya. Dusun Kaliwungu ternyata menyimpan rahasia yang lebih gelap dari bayangan siapapun. Malam itu, Kinasih menatap bayangannya di cermin, tapi bayangan itu bukan hanya miliknya. Di belakangnya berdiri pria itu, mata hitam pekat, senyum yang seolah tahu semua yang tak bisa Kinasih katakan. "Katamu, kamu ingin dimengerti. Aku ada untuk itu. Mereka hanya menuntut tanpa pernah mendengarkanmu," bisiknya. Kinasih menyentuh cermin, tapi yang disentuhnya tangan pria itu. Ardi melihat semuanya dari balik pintu. Ia melihat istrinya duduk di depan cermin, menyapu permukaannya, seolah linglung. Ardi segera berlari keluar rumah untuk pergi ke dusun sebelah. Ardi tahu waktunya hampir habis. Pak Dharma menyiapkan sesuatu malam itu, air doa. "Jiwa istrimu sudah setengah melangkah ke alam mereka. Kita harus cepat," kata Pak Dharma dengan sorot mata serius. "Kalau malam ini lewat tanpa tindakan, dia bisa tidak kembali selamanya." Sementara itu, di rumah, Kinasih duduk diam di depan cermin. Mata pria itu menatapnya dari balik bayangan, penuh janji dan rayuan. Ia mengulurkan tangan, seperti mengajak Kinasih masuk ke sisi lain. "Ayo Kinasih, tak perlu takut lagi. Di sini tak ada tangis, tak ada kecewa, hanya kau dan aku." Tapi sesuatu dalam diri Kinasih bergetar. Gema suara kecil muncul, suara suaminya, lembut, mendoakan, seperti memberikan ketenangan yang tak pernah bisa digantikan siapapun. Air mata Kinasih menetes perlahan. Pria itu mendekat, suaranya mulai berubah, lebih dalam, lebih menguasai.
Jangan dengarkan mereka. Mereka tidak pernah banner-banner ada untukmu. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka keras. Ardi berdiri di sana bersama Pak Dharma. Kinasih menoleh, dan untuk sesaat, ia melihat wajah Ardi seperti dulu. Saat mereka pertama menikah, penuh harap, penuh janji, matanya basah. Pak Dharma mulai membaca doa, menyiramkan air doa ke sekeliling kamar. Udara menjadi berat, lampu berkelap-kelip. Cermin itu retak pelan, memunculkan suara seperti jeritan tertahan. Pria itu meraung marah, wajahnya berubah. Mata semakin hitam, senyumnya menjadi geram. Dia milikku, teriaknya. Tapi kini suara itu terdengar seperti ratusan bisikan bergema. Kinasih menutup telinga. Ardi memeluknya dari belakang. Maafkan aku. Aku terlambat. Tapi jangan pergi, Kinasih. Aku akan berubah. Aku akan memperbaiki semua. Kumohon. Tubuh Kinasih gemetar hebat. Lalu cermin itu pecah. Pria itu lenyap dalam semburat asap hitam pekat. Kinasih jatuh pingsan. Keesokan harinya, saat mentari pagi menerobos tirai jendela, Kinasih terbangun perlahan. Ardi duduk di sampingnya, memegang tangannya dengan erat. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Kinasih merasa ringan, seperti beban yang lama menghimpit dadanya, akhirnya terangkat. Kisah ini adalah pengingat bahwa tak semua hal yang menghantui kita berasal dari luar. Kadang, rasa sepi, kesedihan, dan luka batin yang terus dipendam bisa menjadi pintu masuk bagi sesuatu yang tak kasat mata. Dalam dunia nyata, banyak rumah tangga yang hancur, bukan hanya karena perselingkuhan atau kekerasan, tetapi karena hati yang tak lagi saling menyentuh. Kisah Kinasih menjadi doa untuk setiap pasangan yang sedang diuji. Semoga kita semua dijauhkan dari bisikan jahat yang menjerumuskan dan diberikan kekuatan untuk memperbaiki, bukan meninggalkan. Karena rumah tangga bukan sekadar tempat tinggal, tapi tempat kembali bagi dua jiwa yang saling menyembuhkan. Wallahu a'lam. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan kisah nyata di Labirin Jiwa. Semoga setiap cerita yang hadir bisa menjadi cermin, pelajaran, dan penguat hati kita semua. Jangan lupa, mari kita saling mendoakan karena dalam setiap doa yang tulus ada kekuatan yang tak terlihat. Kalau kamu punya cerita yang ingin dibagikan, jangan ragu untuk berbagi bersama kami. Dan jika kamu merasa kisah ini bermakna, dukung terus channel ini dengan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Tetap kuat, tetap waras.